Hai Bun, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Suci, ibu rumah tangga dengan 2 anak yang juga bekerja. Nah, hari ini aku mau sharing lagi aktivitasku sebelum berangkat kerja ya Bun. Oh iya, gimana nih kabar bunda-bunda semua? Sehat-sehat kan? Atau adakah yang sakit atau tidak enak badan? Kalau ada yang sakit, aku doakan semoga cepat sembuh ya Bun ya. Dan aku doakan semoga bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Allah SWT. Amin. Nah, aktivitas pertamaku tadi dimulai dengan buat kopi ya Bun, untuk suamiku dan untuk aku juga. Nah terus karena di kulkas ada ayam sama nasi berkat ya Bun ya, ini mau aku goreng untuk bekal anakku. Jadi anakku hari ini bekalnya nasi goreng ayam suwir. Dan seperti biasa Bun, bumbunya simple aja, tinggal ulek-ulek, cemplang-cemplung, bawang merah, bawang putih, terus cabenya 1 aja karena anakku nggak suka pedas. Terus ini aku kasih telur sama daun bawang juga Bun. Nah, siapa nih yang sering bikin nasi goreng? Kalau aku tiap kali dapat nasi berkat itu angen-angen misalkan malam gitu ya Bun ya. Paginya itu pasti aku pengen bikin nasi goreng. Karena kalau nasi berkat itu biasanya nasinya kan agak keras gitu ya. Kadang menurutku lebih cocok kalau digoreng. Dibuat nasi goreng maksudnya. Kalau digoreng itu kan kesannya kayak direndam sama minyak gitu ya Bun. Nah ini sebelum aku masukin daun bawang, aku kasih tadi minyak wijen, saus sama kecap ya Bun ya. Terus nanti juga jangan lupa ditambahkan seasoningnya, gula, garam, penyedap secukupnya aja. Nah ini aku masukin daun bawangnya biar tambah sedap. Menurutku kalau makanan dikasih daun bawang itu rasanya lebih sedap ya Bun ya. Nah ini aku tambahkan ayam suwir ya Bun. Sebagian aku campur di nasi gorengnya, nanti sebagian buat ditaburkan. Nah ini sudah selesai aku masaknya Bun. Nanti tinggal didinginkan terus dimasukkan ke kotak bekalnya anakku buat bekalnya dia nanti ke sekolah. Udah gini deh Bun. Sebenarnya aku kehabisan bawang goreng Bun, lebih sedap lagi kalau ditaburin bawang goreng. Nah ini lanjut ya Bun ya, biasa habis masak terbitlah cucian piring. Nah itu slogannya si emak-emak ya Bun ya. Ya emang kayak gini Bun, terus aja nggak berhenti kalau masak, ya udah harus siap-siap cucian piring banyak. Tempat cucian piring aku ini emang agak kecil ya Bun ya. Jadi sebenarnya kurang leluasa kalau buat cuci-cuci piring, apalagi kalau banyak gitu ya. Makanya ya harus sering-sering cuci piring, nggak bisa nungguin banyak dulu terus baru aku cuci. Ya karena memang lahannya terbatas ya Bun ya. Jadi bangun rumahnya pun, dapurnya pun minimalis. Tapi nggak apa-apa Bun, segini pun aku bersyukur banget. Ya hikmahnya itu kalau dapur sempit, rumah kecil itu beres-beres rumahnya lebih cepet Bun, lebih ringan. Jadi apalagi untuk ibu bekerja seperti aku itu nggak terlalu banyak makan waktu dan nggak terlalu capek juga akhirnya. Apalagi kalau yang membangun rumah dari nol itu kerasa banget ya Bun syukurnya. Aku pribadi membangun rumah ini tuh perlu waktu menabung kurang lebih 12 tahun Bun. Karena mertuaku itu nggak boleh kalau misalkan aku beli rumah itu KPR, jadi disuruh nabung. Nah sementara nabung itu aku tinggal sama mertuaku ya selama kurang lebih 12 tahun lah, dari awal menikah sampai bulan Maret kemarin ya. Karena aku baru menempati rumah ini tuh sekitar 3 bulanan Bun.
Dan alhamdulillahnya bun, meskipun ikut mertua selama 12 tahun, aku tuh dapat mertua yang baik banget ya bun. Baik bapak maupun ibu mertua itu memperlakukan aku, menantunya itu dengan sabar bun, dan sangat menjaga lisan. Jadi ya bagiku 12 tahun itu ya aku belajar bun, mereka aku anggap sebagai orang tuaku sendiri. Karena memang dari kecil, dari umur 1,5 tahun ayahku sudah meninggal dan ibuku sakit, akhirnya harus berobat keluar kota, dan aku dari kecil itu memang tidak didampingi ayah dan ibu tetapi sama kakek dan nenek. Nah, kehadiran mertuaku, bapak ibu ini adalah menurutku itu pengganti atau sosok figur orang tua gitu. Karena dari kecil ya aku tuh nggak maksimal gitu ngerasain orang tua gitu ya bun. Tapi ya memang kalau posisi orang tua kandung itu memang nggak bisa digantikan, tapi bagiku figur bapak sama ibu mertua itu sudah lebih dari cukup ya bun ya. Aku bisa merasakan oh keluarga yang sebenarnya itu seperti ini. Jadi aku pun juga berusaha menjaga hati mereka selama 12 tahun itu. Aku anggap mereka sebagai orang tuaku sendiri, dan aku menahan diri ketika ada sesuatu yang sekiranya nggak cocok, itu aku bener-bener yang bersabar gitu bun. Dan alhamdulillahnya bapak sama ibu mertuaku itu baik banget bun. Itu salah satu rezekiku juga ya bun ya. Nah, ini setelah menjemur baju, aku sempatkan untuk stretching ya bun ya. Olahraga ringan, gerak sana sini sambil menghirup udara pagi yang segar. Nikmat banget bun, sehat ini. Nah, ini sambil lihat kebun sayurku ya bun. Nah, ini ujuk-ujuk aku udah sampai sekolah ya bun. Berarti segini dulu video aku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah semuanya. Assalamualaikum.